Latihan soal nomor 1. Berilah contoh besaran yang satuannya dalam SI atau satuan internasional adalah second atau detik. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita tahu bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran ini harus dalam satuan SI, yaitu second atau detik. Nah, contoh pengamatannya apa aja misalnya? Misalnya waktu suatu benda jatuh. Ini bisa kita nyatakan dalam detik. Benda jatuh ini bisa apa aja? Contoh apel atau pensil, misalnya dalam 3 detik, 4 detik, 5 detik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada waktu tempuh perjalanan. Ini juga bisa kita nyatakan dalam detik. Kemudian ada juga waktu rotasi atau revolusi planet. Ini juga bisa kita nyatakan dalam satuan detik. Ada juga dalam inti atom, yaitu waktu meluruh zat radioaktif. Ini juga bisa kita nyatakan dalam satuan second. Kemudian yang paling umum adalah waktu atau usia makhluk hidup. Ini juga bisa kita nyatakan dalam detik. Makhluk hidupnya misalnya manusia, hewan, tumbuhan. Oke. Selanjutnya adalah soal latihan nomor 2. Mengapa semua ilmuwan dan produsen atau penghasil barang-barang di pabrik di seluruh dunia harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama? Nah, untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu apa itu definisi satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang disepakati bersama. Nah, satuan yang disepakati bersama ini contohnya apa aja? Misalnya kita tahu besaran panjang itu satuan bakunya adalah meter. Kemudian ada lagi waktu. Satuan bakunya adalah second atau detik. Kemudian massa, satuan bakunya adalah kilogram atau kilo. Kita balik ke soalnya lagi. Mengapa kita wajib menggunakan satuan baku yang sama di setiap tempat? Tuh. Misalnya kita nggak mengenal satuan ini. Satuan baku ini kita nggak kenal sama sekali misalnya. Kemudian kita definisikan panjang itu dalam satuan baku yang lain. Misalnya satuan baku panjang kaki milik saya gitu. Misalnya di depan kalian ada meja A. Meja A ini kalian ingin ukur pakai satuan baku kaki saya. Dan didapatkan hasil bahwa panjang meja A adalah 1/8 panjang kaki saya. Nah, kalau kalian amati, panjang kaki milik saya ini kan setiap bulan atau tahun itu kan bisa memanjang atau memendek, ya kan? Artinya kita mesti mendefinisikan ulang panjang kaki saya ini ke setiap tempat atau mesti mengupdate-nya bulan demi bulan atau tahun demi tahun gitu kan. Yang mana itu sangat menyulitkan sekali gitu. Apalagi misalnya ada benda-benda yang belum kejual. Habis itu kita mesti update lagi satuan bakunya. Itu kan sangat menyulitkan sekali ya.
Kemudian apa definisi dari 1 meter ini? 1 meter didefinisikan dengan jarak yang ditempuh oleh kelajuan cahaya. Kemudian definisi dari 1 second adalah banyaknya getaran dari atom cesium 133. Sedangkan definisi dari 1 kilogram adalah sebanding dengan massa silinder yang terbuat dari campuran platina iridium. Jadi cukup jelas bahwa besaran panjang wajib diukur menggunakan satuan baku meter, tidak boleh menggunakan satuan baku second, tidak boleh menggunakan satuan baku kilo. Begitu juga dengan waktu, yang wajib diukur menggunakan satuan baku second. Massa wajib menggunakan satuan baku kilo. Jadi jawabannya adalah agar hasil pengukuran memiliki nilai yang sama dimanapun. Oke. Pelatihan soal nomor 3, bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer, virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang? Bakteri atau virus? Jelaskan jawabanmu. Kalau ini tinggal kita konversi aja ya. Misalnya kita konversi dalam satuan meter aja ya, supaya lebih gampang. Oke, jadi diketahui dalam soal bahwa bakteri memiliki panjang 10 mikrometer. Kita ubah ke dalam meter menjadi 10 dikali 10 pangkat min 6 meter. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5 meter. Kemudian yang virus memiliki panjang 100 nanometer. Ini kita ubah juga. Hasilnya adalah 10 pangkat min 9 meter. Sehingga hasilnya menjadi 10 pangkat min 7 meter. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bakteri memiliki panjang yang lebih besar dibanding virus. Oke. Kita lanjut ke soal latihan nomor 4. Satuan astronomi atau SA adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit. 1 SA didefinisikan sebagai jarak antara bumi dan matahari, yaitu sejauh 150 juta kilometer. Kemudian kita juga mempunyai satuan lain, yaitu 1 tahun cahaya, yang didefinisikan sebagai jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, atau sama dengan 9,5 triliun kilometer. Pertanyaannya adalah, jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi atau SA? Coba hitung. Jadi soal ini bisa kita selesaikan dengan mengeliminasi satuannya. Jarak bumi Pluto adalah 5.900 juta, atau bisa kita tulis 10 pangkat 6 kilometer. Kemudian ini kita bisa kali suatu kesebandingan. Suatu kesebandingan itu kan nilainya sama. Jadi bisa kita tulis 1 SA-nya di sini. Kenapa? Soalnya satuan kilonya mau kita hilangkan. Sedangkan 150 jutanya di bawah.
juta itu 10 pangkat 6 kilometer. Kilo sama kilo bisa kita hilangkan, 10 pangkat 6 sama 10 pangkat 6 bisa kita hilangkan. Sehingga hasilnya adalah 5.900 dibagi 150. Hasilnya adalah 39,33 satuan astronomi. Ya, sebab tinggal satuan SA aja yang kesisa. Jadi jawabannya ini. Kalau kita lihat, kenapa sih kita bisa tiba-tiba memunculkan kesebandingan ini? Ini sama aja kayak kalian merasionalkan sebuah penyebut dari akar misalnya. Itu kan tiba-tiba kalian kali akar 3 dikali akar 3 kan. Nah ini kan sebetulnya kan kesebandingan juga, ya kan, yang hasilnya sama dengan 1 gitu. Hasilnya adalah akar 3 kali 3. Jadi ini sama aja halnya. Dan dapat dilihat juga, ini jangan kebalik. Satu SA-nya yang di atas supaya kilo sama kilonya bisa saling menghilangkan. Oke. Selanjutnya adalah soal latihan nomor 5. Neptunus adalah salah satu planet dalam tata surya kita. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 SA. Berapa jarak ini dalam kilometer? Diketahui dari soal nomor 4 bahwa 1 SA sama dengan 150 juta atau dikali 10 pangkat 6 kilometer. Sehingga pada soal ini kita tinggal lakukan saja eliminasi pada satuannya. Sehingga 30 SA dikali kesebandingannya. Seperti pada soal sebelumnya. Sebab kita mau dalam satuan kilo, sehingga satuan kilonya wajib di paling atas. Sehingga 1 SA-nya di paling bawah. Tinggal kita eliminasi saja. 1 SA dihilangkan, sehingga hasilnya adalah 30 dikali 150 juta kilometer. Hasilnya adalah 4.500 juta kilometer. Atau bisa kita tulis sebagai juta kilometer.